kami ingin angka kemiskinan ekstrim segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kabar mengenai bagaimana kepastian peluncuran Bansos PKH tahap 3, BPNT tahap 3 bertepatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pernak-pernik penyaluran Bansos memasuki triwulan ketiga menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial dari kementeriannya kini semakin tepat sasaran setelah seluruh program mengacu pada data terpadu sosial ekonomi nasional DTSEN. Nah, bagaimanakah informasi lengkapnya? Simak terus setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga di pertengahan bulan Agustus ini menjadi momen penting untuk maju dan mewujudkan cita-cita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan informasi yang disiarkan TV One, Kementerian Sosial Kemensos tengah mempersiapkan penyaluran bantuan sosial atau Bansos untuk triwulan ketiga tahun 2025 periode Juli-September. Namun sasaran penerima Bansos mengalami perubahan karena penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik BPS. Data ini diperbarui setiap 3 bulan untuk memastikan Bansos lebih tepat sasaran. Nah, sebelum kita melanjutkan informasinya, simak tayangan yang ada di belakang saya. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut penyaluran bantuan sosial atau Bansos triwulan ketiga segera dilaksanakan. Ia memastikan alokasi anggaran pada kuartal 3 tetap sama, namun sasarannya mungkin berubah. Alokasinya tetap ya 18 juta lebih untuk bantuan pangan non tunai, untuk PKH 10 juta keluarga penerima manfaat. Alokasinya enggak berubah. PBI untuk 96 juta penerima manfaat. Jadi kalau untuk alokasinya enggak berkurang, tapi sasarannya mungkin akan sedikit berubah hasil cross check, hasil ground check ya bersama BPS. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menyatakan bahwa proses verifikasi dan validasi data telah mengidentifikasi sekitar 2 juta penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, sehingga bantuan dialihkan kepada penerima baru yang lebih berhak, khususnya mereka di desil 1 sampai 4 sesuai data BPS. Selain itu, Kemensos juga bekerja sama dengan PPATK dan menemukan 600.000 penerima yang terindikasi bermain judi online, dengan 228.000 diantaranya sudah dicoret dari daftar penerima. Sesuai dengan instruksi Presiden Impres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mensos Saifullah Yusuf menyatakan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menghapus kemiskinan dan kemiskinan ekstrim melalui penyaluran Bansos yang tepat sasaran berdasarkan DTSEN. Pada triwulan kedua, ada 2 juta lebih yang kita coret. Untuk triwulan ketiga, ini sedang kita hitung. Nanti kami sampaikan informasinya, kata Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf, saat ditemui usai menghadiri sidang tahunan MPR RI tahun 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Jumat. Ia menegaskan pentingnya konsolidasi data agar Bansos lebih tepat sasaran melalui pemutakhiran di DTSEN. Salah satu yang perlu kita konsolidasi adalah soal data. Data menentukan sasaran, jangan sampai kita menyalurkan Bansos kepada mereka yang tidak memenuhi syarat, ujar Mensos. Mensos melanjutkan setiap 3 bulan sekali data penerima Bansos, selalu diperbarui, dan setiap ada penerima yang dicoret, maka otomatis dialihkan ke penerima lain yang lebih berhak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial dari kementeriannya kini semakin tepat sasaran setelah seluruh program mengacu pada data terpadu sosial ekonomi nasional DTSEN.
Pemanfaatan DTSCN untuk akurasi penyaluran bansos sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto pada pidato kenegaraan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2025 di Gedung Parlemen Jakarta pada hari Jumat. Pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrim segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena itu untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kami telah membentuk sistem data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. DTSEN menjadi pegangan kita. Kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebelumnya kami dapat laporan bahwa masih ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat. Dengan sekarang kita ingin tepat sasaran. Saudara-saudara sekalian, salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk sekolah rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300 dan seterusnya. Presiden dari awal mengarahkan konsolidasi data melalui Inpres nomor 4. Setiap program bansos termasuk sekolah rakyat harus berbasis DTSCN yang dikonsolidasikan bersama Badan Pusat Statistik. Semakin tepat sasaran, kata dia saat ditemui di kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta, Jumat lalu. Kemudian teman-teman, kabar mengenai peluncuran bansos 17 Agustus menggunakan Payment ID. Apakah jadi dilaksanakan? Sementara itu Bank Indonesia memastikan tidak meluncurkan sistem Payment ID di tanggal 17 Agustus 2025. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Diki Kartikoyono mengatakan sistem transaksi Payment ID masih bersifat uji coba. Semuanya harus berdasarkan undang-undang yang sekarang ini ada, terutama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan itu kemudian diatur lebih detail sebagai penjelasan koridor yang mengamankan hak-hak pribadi dalam katakan transaksi. Di situ semuanya harus dengan konsen, dengan persetujuan. Nah, itu. Jadi itu harus ada dulu semua. Baru berlaku. Baru kemudian kita bisa memastikan bahwa ini aman, semuanya bisa kita gunakan. Karena namanya juga uji coba, semuanya harus dilakukan dulu prosesnya, baru kemudian kita bisa menyimpulkan. Kalau kita bilang sekarang Pak, itu Payment ID ini masih prototipe, boleh nggak Pak? Belum mulai. Bank Indonesia atau BI batal meluncurkan Payment ID pada Minggu 17 Agustus 2025 atau pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono mengatakan sistem transaksi Payment ID masih bersifat uji coba. Sampai hari ini belum ada Payment ID, masih sandbox, lingkungan uji coba, kata dia. Seperti telah diberitakan Rabu 13 Agustus 2025. Setelah dipastikan batal diluncurkan pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 Minggu 17 Agustus 2025, belum ada penegasan resmi kapan Payment ID mulai diberlakukan. Meski demikian, Diki menerangkan bahwa Payment ID disiapkan untuk keperluan peluncuran program bantuan sosial non-tunai di Banyuwangi, Jawa Timur pada September 2025. Adapun peran Payment ID dalam penyaluran bansos masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah. Kita lagi tunggu seperti apa yang harus kita bantu dengan melihat data yang ada di sistem keuangan, kata Diki.
Nah, teman-teman, itulah informasi seputar bantuan sosial menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.